Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita sama-sama awali dengan menyanyikan sebuah pujian, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam, dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita menyanyikannya bersama sahabat-sahabat dari Kidung Akustik Project. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang bersama-sama kami ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Dimanapun kami berada,
Kiranya Tuhan yang menyertai kami, dan khususnya ketika kami akan membaca, mendengar, merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu, mampukan kami untuk memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca, memperhatikan teks dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Saya akan membacakan dari teks Alkitab terjemahan baru 2. Demikian dipersaksikan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhunjam di dalam dahinya, dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Demikian ibu bapak saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab 1 Samuel ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Kecil namun besar, begitu judul yang saya berikan untuk renungan kita dalam kesempatan ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada orang yang secara sengaja ingin mengalami kesusahan, memikul beban berat dalam kehidupan ini. Namun, di sana-sini selalu bisa terjadi. Kita mengalami situasi di mana masalah yang kita hadapi begitu besar. Beban yang harus kita pikul begitu berat. Seolah kita berhadapan dengan raksasa yang begitu perkasa, sehingga kita menjadi kecil hati, takut, bahkan kehilangan harapan, karena kita melihat betapa kecil dan lemahnya diri kita. Kira-kira seperti itulah keadaan bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Saul
ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin sebagaimana dipersaksikan dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Kedua pasukan sudah bersiap untuk berperang. Tapi terjadi perubahan situasi. Dari himpunan tentara Filistin tampil seorang jagoan mereka, pahlawan mereka. Namanya Goliat. Goliat nampaknya adalah keturunan bangsa raksasa. Sebab dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Berarti sekitar 3,2 meter. Tinggi sekali. Goliat sang raksasa mengenakan perlengkapan tempur yang menggetarkan orang yang melihatnya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia mengenakan baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini disebut 5.000 shikal tembaga. Setara dengan kurang lebih 57 kilogram. Itu cuma baju zirahnya doang. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya dikatakan seperti pesa tukang tenun. Menurut perhitungan, kira-kira panjangnya sekitar 3 meter. Dan mata tombaknya itu dicatat 600 shikal besi beratnya. Jadi sekitar 7 kilogram. Bisa kita bayangkan betapa besar, perkasa, dan menakutkan Goliat ini. Goliat, ia menantang agar dari pasukan Israel diutus seorang jagoan untuk duel dengan dirinya. Jika ia mampu bertarung dengan aku dan membunuh aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku mampu mengalahkan dan membunuh dia, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Itu yang diserukan oleh Goliat. Bagaimana reaksi Raja Saul dan orang-orang Israel? Ayat 11 dari 1 Samuel 17 mencatat, mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan seluruh Israel menjadi sangat kecut hatinya dan ketakutan. Mengapa? Mengapa mereka menjadi seperti itu? Menurut saya, tidak lain karena mereka mengukur berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Berdasarkan perhitungan mereka, tidak ada satu orang pun dari antara pasukan Israel yang bisa menghadapi Goliat sang raksasa, apalagi mengalahkannya. Bahkan juga tidak ada pahlawan-pahlawan perkasa, jagoan-jagoan dari kalangan orang Israel yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun maju untuk mewakili pasukan Israel. Situasi seperti itu bertahan selama 40 hari seperti dicatat di dalam ayat 16. Keadaan baru berubah ketika Daud yang disuruh Isai bapaknya membawa perbekalan bagi ketiga kakaknya yang telah bergabung dengan pasukan Israel tiba di perkemahan pasukan Israel. Persis ketika ia bertanya kepada saudara-saudaranya tentang keadaan mereka, Goliat tampil lagi dan kembali menantang pasukan Israel untuk mengirimkan seorang jagoan untuk berduel melawan dirinya. 1 Samuel 17 ayat 24 mencatat lagi-lagi reaksi orang Israel begini. Melihat orang itu, semua orang Israel lari menjauhinya dengan sangat ketakutan.
Saudaraku, itulah yang akan terjadi ketika orang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Bisa menjadi lumpuh, tak berdaya, dicekam ketakutan ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa yang mengerikan. Itulah juga yang akan terjadi ketika kita mengalami situasi di mana masalah yang kita hadapi begitu besar dan beban yang kita pikul begitu berat. Seolah kita berhadapan dengan raksasa perkasa yang akan melumat kita. Kitab 1 Samuel mencatat bagaimana Daud kemudian mengajukan diri untuk melawan Goliat. Atas dasar apa Daud berani bersikap seperti itu? Lalu apa yang membuat Raja Saul yang semula meragukan Daud akhirnya mendukung Daud untuk maju mewakili orang Israel melawan Goliat dengan pertaruhan yang begitu besar? Saudaraku, Daud berani bersikap seperti itu bukan karena ia mengandalkan dirinya sendiri, melainkan karena ia tahu siapa yang menjadi sumber kekuatannya. Karena ia mengingat pengalaman-pengalaman di mana Tuhan yang sesungguhnya berkarya untuk menyelamatkan dia. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Demikian diperkatakan Daud kepada Saul seperti dicatat dalam ayat 37. Kesaksian Daud itulah yang akhirnya meyakinkan Raja Saul untuk menyetujui permohonan Daud maju ke medan perang mewakili orang Israel melawan Goliat. Pergilah, Tuhan besertamu. Ketika Raja Saul mengenakan perlengkapan tempur kepada diri Daud, Daud akhirnya menolak mengenakan semua itu karena malah menyulitkan dirinya untuk bergerak. Dengan keyakinan yang lahir dari berbagai pengalaman akan penyertaan Tuhan Sang Maha Kuasa itulah Daud maju melawan Goliat. Kita bisa melihat keyakinan Daud akan penyertaan dan karya Tuhan melalui perlengkapan yang dipilihnya. Ayat 40 mencatat, Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering, dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Dengan umban di tangannya, ia mendekati orang Filistin itu. Ketika melihat bahwa yang tampil untuk melawannya adalah seorang yang masih muda dan perawakannya biasa-biasa saja, ketika melihat bahwa yang tampil untuk melawannya adalah seorang pemuda yang masih sangat muda, perawakannya biasa-biasa saja, dan bahkan tidak mengenakan perlengkapan perang, perlengkapan tempur, Goliat marah karena merasa terhina. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Dengan keteguhan iman, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, kita tahu kelanjutan kisahnya. Bagaimana Daud dengan hikmat dan kekuatan Tuhan Allah mengalahkan Goliat. Sama seperti Daud, kita mungkin memang jadi kecil atau merasa diri kecil ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan, masalah dalam kehidupan ini. Boleh jadi masalah yang kita hadapi memang sangat besar. Beban yang harus kita pikul memang sangat berat. Seolah kita berhadapan dengan raksasa yang begitu perkasa. Kalau kita menghitung, mengukur dengan kekuatan kita sendiri, kita menjadi kecil hati, kecut hati, dan ketakutan. Bahkan kehilangan harapan, karena kita melihat betapa kecil dan lemahnya diri kita. Hari ini kita belajar dari Daud, bahwa sangat penting untuk selalu mengingat pengalaman akan kehadiran dan penyertaan Allah yang memelihara kita. Mungkin dulu pun kita pernah ada pada saat di mana kita merasa persoalan kita terlalu besar, beban kita terlampau berat. Tapi faktanya, kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita ternyata bisa melewatinya. Ternyata kita bisa menanggungnya. Dan jangan lupa, semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena rahmat Allah yang melimpahi kita. Jangan kita menjadi tinggi hati. Yang kedua, ketika ada masalah sebesar apapun, seberat apapun, jangan menyerah, apalagi melarikan diri dari persoalan tersebut. Kita memang harus lari, tapi lari kepada Allah untuk meraih tangan kasih-Nya yang perkasa, yang siap menolong kita. Allah akan bertindak, tapi seperti Daud yang mengajukan diri untuk melawan Goliat raksasa itu, kita pun harus berani memberi diri untuk menyambut karya Allah yang mau menyertakan kita di dalam karya penyelamatannya guna menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana-sini kami masih suka mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, sehingga kami menjadi gentar, bahkan hati kami menjadi kecut, kami ketakutan. Manakala beban yang harus kami pikul begitu berat, manakala masalah yang kami harus hadapi begitu besar, kami menjadi lumpuh, tidak berdaya. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kemauan, untuk dengan sungguh-sungguh meraih tangan kasih-Mu yang perkasa itu, yang selalu siap untuk menolong, menopang kami. Tolong kami agar kami mau bersandar penuh kepadamu, dan di dalam segala upaya mengandalkan Tuhan saja, sehingga sekalipun kami kecil, tapi kami
tidak takut menghadapi raksasa-raksasa persoalan dalam hidup ini. Karena kami punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang maha besar. Terima kasih ya Bapa, sesuai dengan keyakinan dan pengharapan seperti itulah. Saat ini kami juga kembali menyerahkan diri kami masing-masing, para anggota, simpatisan, seisi keluarga, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin masih ada yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuhnya. Ya Bapa, Engkaulah Sang Tabib Agung itu. Berkenanlah Bapa, Engkau yang terus menjamah mereka yang sakit ini. Tuhan, tambahkan kekuatan pada mereka. Tuhan berkenan untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan juga yang cukupkan apa yang diperlukan untuk upaya-upaya pengobatan itu. Sekiranya ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya, Tuhan tambahkanlah kesabaran, sukacita, damai sejahtera, sehingga si sakit dan keluarganya dapat tetap mengalami kehadiran Tuhan, bahwa benar Tuhan tidak tinggalkan mereka, dan karena itu mereka tetap mampu bersyukur bahkan memuliakan nama-Mu. Hal yang sama, belas kasihan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu juga kami mohonkan bagi mereka yang masih bergumul dengan masalah finansial, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mereka yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Untuk pasangan-pasangan suami istri yang rindu mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan mereka. Untuk orang-orang yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian yang ada di hadapan mereka, entah tentang terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, mampukanlah semuanya itu datang kepadamu. Mereka semua bersandar hanya kepadamu, mempertaruhkan pengharapan mereka kepadamu. Maka teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami semua tetap hanya kepadamu. Kami juga turut bersuka cita bersama dengan keluarga-keluarga yang Tuhan boleh tambahkan kegembiraan dalam hidup mereka dengan kehadiran anak yang dinanti-nantikan, yang adalah anugerah Tuhan itu. Kami turut bersyukur, bersuka cita dengan anak-anak-Mu yang baru memasuki hidup pernikahan mereka. Tuhan tolong supaya mereka mampu merawat kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan itu dengan penuh syukur. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Kami umat Tuhan yang akan segera memasuki masa raya Advent dan Natal ini. Kiranya Tuhan mampukan lewat berbagai kegiatan yang diselenggarakan, kami boleh makin menemukan makna dari peristiwa-peristiwa yang kami rayakan dalam masa raya Advent dan Natal ini, sehingga iman kami, spiritualitas kami semakin bertumbuh, semakin matang. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika hari Rabu nanti akan diselenggarakan pilkada serentak, kami terus memohon, biarlah pilkada serentak itu boleh berlangsung dengan menjunjung tinggi keadilan, kebenaran. Dijauhkan kiranya dari kecurangan, dijauhkan dari situasi yang menimbulkan kekacauan, tapi biarlah boleh berlangsung di dalam damai sejahtera, dan akhirnya boleh didapatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya integritas, orang yang hatinya terpaut kepada rakyat yang memberi kepercayaan, lalu mau melakukan hanya apa yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi segenap masyarakat tanpa terkecuali. Ya Bapa,
Kalau kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing sepanjang sisa hari ini, kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus menggenggam tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup Kau Perkasa, Ku Lemah, PKJ 129. Kita nyanyikan bersama sahabat-sahabat kita dari GKI Karangsaru, Semarang. Ku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisi-Mu. Di rumah-Mu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh terjalin lewat layanan persekutuan doa pagi saat ini. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal kami yakin pasti. Kalau kami tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa.
Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.